Ya tadi masalahnya kan kembali ya kita di masalah kalau seandainya saya perlu banyak if-nya. Kalau seperti itu maka kita menggunakan namanya if dalam if. Jadi if dalamnya ada if lagi. Jadi if-nya kita bisa bertingkat. Gitu. Ini bisa banyak kalau kalian mau. No problem, no problem. Yang penting hati-hati kalau makin dalam kalian harus jeli. Ini kondisi siapa yang duluan. Ingat, dihitungan dari luar, bukan dari dalam. Dihitung dari sini. Baru yang ini dicek. Kalau yang ininya pasti gugur, yang ini nggak bakal kecek. Hati-hati. Langsung loncat ke bagian else. Tolong teliti. Saya contohkan. Seperti ini. Bukan ya. 4 ya. Dan nilai kalian 70, Pak. Nilainya B. Oh, mau apa? Cuma 70, Pak. Masuk tempat B aja. Tapi terus kalian ada teman nanya, tanya teman kalian, nilaimu berapa? Nilaiku 50. Ya berarti tidak lulus. Terus ada lagi. Temenmu, weh aku dapat 90. Dia nilai A. Perbedaan nilai itu ya dilakukan dengan if bertingkat. Jadi setiap tingkat dicek. Ada satu metode, namanya guard clause. Jadi buruknya dari masalah seperti ini adalah kalau seandainya if-nya terlalu dalam. Misalnya ini kan 90, nilai Anda A. Lalu misalnya if lagi, if lagi, if lagi, if lagi, if lagi gitu. Misalnya gini ya, saya fokus ini dulu. Fokus di sini. Ya, nilai Anda plus ini A misalnya. Nah, seperti ini ya. Perhatikan ini makin dalam, makin susah dibaca. Solusinya, alternatif yang kalian bisa gunakan saat sudah melihat banyak terlalu dalam seperti ini adalah menggunakan namanya guard clause. Tapi namanya disebut dengan guard clause. Nanti sebelum saya bahas detail tentang guard clause, saya akan beritahu yang seperti ini ke dalam ini. Ini awas, namanya awas yang namanya arrow anti pattern. Dia bentuk anak panah. Jadi makin ke dalam tuh makin ke kanan dan itu makin susah dibaca. Hindari arrow anti pattern dengan teknik yang bernama guard clause. Bagaimana? If nilainya kita balik dari paling dalam, jika nilainya lebih dari 95, print nilai Anda. Atau bisa dibalik juga, ada banyak cara guard clause ya. Jadi intinya apa? Cari yang kira-kira paling mudah untuk mengeliminasi. Misalnya ini dulu, Anda tidak lulus. Anda tidak lulus. Berarti nilainya di berapa? Di bawah 60 ya. Kalau lebih dari 60 berarti dia ke bawah ya. Kita langsung if yang kedua. Berapa untuk dapat nilai B? Paling gede adalah 89. Kalau dia di 90 dia udah A. Berarti kalau dia kurang dari 90 berarti nilai Anda B. Kan? Jika nilainya kurang dari 95 berarti dia dapat A. Ya kan? Dia dapat A, tapi dia nggak dapat A plusnya. Plusnya nggak ketemu. Kalau dia udah nilai di atas 95, baru yang paling akhir kamu taruh else atau kalau mau bebas lah apa gitu. Biasanya pakai else aja di akhir. Nilai Anda A plus. Sekarang kita coba. Kita masih pakai program yang lama ya. Kita keluar dulu. Sekarang di sini mana ya nomor 4. Jangan nggak kelas sama hasilnya ya. Jadi saya nilainya 60. 60 itu lulus ya. Tapi problemnya apa? Perhatikan. Karena nilai antara 60
Karena ini memenuhi keduanya, maka yang benar nilai Anda B. Ini bisa dengan cara seperti ini, nilai lebih dari 90 dan nilai kurang dari 95. Yang ini nilai lebih dari 60, lebih dari sama dengan 60 ya, dan nilai kurang dari 90. Ini lebih dari 90, seperti ini. Ini yang benar, salah saya. Intinya apa? Perhatikan bahwasanya pada konsep yang ini, itu batasnya memang agak panjang, tapi batasnya itu akan berhenti di satu batas. Batas berikutnya itu tidak perlu dicek lagi sebenarnya. Atau kalau mau ini pakai else if gitu nanti. Tapi karena ini belum sampai di else if, saya tidak akan bahas dulu. Misalnya 80. Oh, ini bukan else harusnya. Ini ya salah. Jadi yang ini seharusnya else if nilai lebih dari 95, atau kita bawa else-nya nggak apa-apa. Jadi seperti ini. If itu yang benar. Harusnya if. Kalau lebih dari 95 ya udah. Lebih dari sama dengan 95. Sorry. Jadi misalnya 95 A plus, 90 A, 80 B, 60 B, 50 tidak lulus. Ini sama dengan yang di atas. Jadi kalau kalian mau yang mudah dibaca jangka panjang, bisa pakai cara yang bawah. Kalau kalian perhatikan ini kan rata ya, kodenya jadi rata gitu. Nah, ini seperti ini. Dia rata. Kalau yang ini, kodenya makin ke dalam, makin ke dalam, makin ke dalam gitu. Nah, itu. Ini ya. Berikutnya, kita akan bahas tentang else if. Else if itu adalah sebenarnya ini lebih semacam if berantai. Jika bukan, jika bukan, jika bukan. Jika aku tidak pergi ini, maka jika aku ya seperti itu kurang lebih. Intinya adalah jika yang pertama tidak terpenuhi, dia akan ngecek yang kedua. Dia ngecek yang ini. Jika tidak terpenuhi, dia ngecek yang ketiga. Jika tidak terpenuhi, dia cek yang terakhir sampai habis. Pokoknya sampai habis. Itu else if. Jadi if else if else if else if else gitu. Ini kalau di sini kita bicara hari ya di sini. Hari, karena ini bicara hari berarti 5 Selasa, jangan. Sabtu misalnya. Libur sebagian. Minggu, hari libur. Kamis, ya hari biasa. Terakhir adalah switch. Switch ini dia kemampuan untuk kalian membuat beberapa kemungkinan keputusan. Mirip dengan if else ini. Tetapi kalau switch dia itu jadi menyesuaikan case-nya dan ada default-nya. Jadi kalau kalian misalnya kalian mau bikin sistem yang inputnya dari user, kalian ingin kalau kalian nggak tahu kalian nggak tahu inputnya apa, kalian bisa pakai default. Terus setelah kalian tahu, kalian mau memutuskan tindakan apa ya, ini seperti ini. Perhatikan di setiap case-nya perlu break. Kenapa? Jadi kalau kalian tidak break, dia akan nyambung ke kode di bawah di case berikutnya. Padahal itu sebenarnya tidak relevan dengan dia. Seperti itu. Seperti ini. Untuk ya, nomor 6. Angka 3. Family 3. Angka 2. Angka 1. Selasa. Terus saya milih angka 9. Otomatis perhatikan, pilihan tidak dikenali. Ini bagian menu utama ini juga menggunakan
Which paling enaknya. Tapi juga bisa dibuat dengan else if, tergantung kalian saja lagi. Seperti ini. Which kan? Nanti kita bahas yang wild ini nanti dulu. Itu perulangan. Jadi untuk tujuannya supaya dia tidak, programnya tidak bisa dihentikan kecuali menggunakan ini. Menggunakan apa namanya? Sampai ininya tidak selama ini tidak terpenuhi. Jadi dia menjaga perulangan. Makanya programnya berkelanjutan kan ya, seperti itu. Ya, sekian dulu untuk materi ini. Terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.